Secara turun-temurun, masyarakat lereng Gunung Sumbing, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, mayoritas berprofesi sebagai petani tembakau dan tanaman sayur. Di kawasan ini, tembakau menjadi komoditas yang menggerakkan perekonomian, menyerap tenaga kerja, dan tentu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Namun itu tinggal sejarah. Sistem tata niaga tembakau yang labil dan cenderung tidak berpihak kepada petani membuat para petani merugi. Ketika hasil tembakau pada kualitas baik, justru harga anjlok. Daun tembakau yang biasanya per kilonya bisa dijual Rp10.000, kini hanya mampu dijual dengan harga Rp2.000 hingga Rp3.000. Sejak tahun 2013, petani Windusari mencoba keberuntungan baru. Istanto, salah seorang petani tembakau, awalnya hanya coba-coba mencari alternatif dengan menanam ubi jalar di bekas lahan tembakaunya. Tanaman ubi jalar dipilih karena modal yang lebih sedikit dibandingkan tanaman tembakau dan juga cabai. Selain itu, tanaman ubi jalar juga minim dari serangan hama. Upaya Istanto berbuah manis. Komoditas ubi jalar yang ditanam di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ternyata memiliki kualitas yang sangat baik dengan rasa madu yang khas. Kini ubi jalar tersebut dikenal dengan nama ubi madusari. Upaya alih tanam ini terbilang berhasil. Istanto dan petani lainnya mengganti tanaman tembakau dengan ubi madusari. Tercatat sebanyak 358 hektar dari 600 hektar lahan pada 12 desa di Kecamatan Windusari sudah berganti menjadi lahan ubi madusari. Untuk harga tembakau yang belum mendapatkan hasil yang bagus atau harga yang bagus karena di sistem niaga pemasarannya itu yang monoton. Jadi pembeli tembakau ini hanya satu, itu adalah pabrik. Gitu. Untuk melakukan diversifikasi ini adalah dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan di selain tembakau. Jadi dengan adanya tumpang sari, dengan adanya diversifikasi, apabila tanaman tembakonya itu harganya tidak baik di pihak petani, maka tanaman yang lain seperti umbi, kopi, sayur-sayuran dan lain sebagainya itu bisa menggantikan gitu. Untuk perlakuan di saat diversifikasi itu kalau untuk di wilayah Windusari sudah dilakukan dari waktu tahun 2013 untuk di wilayah bawah, kalau untuk yang di wilayah atas itu di tahun 2017 2018 itu sudah dilakukan. Jadi dengan adanya saat-saat pandemik kayak ini, petani di sini sudah melakukan diversifikasi seperti itu, sehingga dengan adanya pandemik seperti ini alhamdulillah tetap bisa lancar. Kalau untuk yang di bawah yaitu yang berdiversifikasi dengan tanaman ubi, tapi kalau untuk yang berdiversifikasi dengan sayuran, nah ini yang agak sedikit merubah pendapatan karena harganya murah. Kalau di dalam pola penerapan diversifikasi komoditas itu tidak ada hambatan, karena kami di dalam hal pelaksanaannya itu hanya yang penting kami dari petani itu berbuat, dan berbuat. Tidak pernah ngajak, dan petani dia hanya mencontoh dengan sendirinya. Nyontoh melok-melok dengan karepe dhewe itu, sehingga dia tidak merasa dipaksa, dan akhirnya kami juga tidak merasa pernah ada hambatan itu tidak mau, ini tidak mau, tidak, karena dia mengikuti dengan sendirinya. Melihat kawannya berhasil, akhirnya ikut begitu. Kalau peran MTCC di dalam hal ini, mereka atau MTCC itu sendiri selalu memberikan support dan selalu memberikan pengarahan untuk diajak yang lebih
baik begitu. Permintaan pasar lokal terus meningkat. Bahkan ubi madusari juga sudah dapat memenuhi pasar mancanegara seperti Singapura dan juga Malaysia. Seperti yang dilakukan Istanto, Suparno juga beralih ke tanaman ubi madusari. Selain bibit yang murah, hasil yang didapatkan dari ubi madusari terbilang lebih menguntungkan dari tanaman tembakau. Ya dulu saya menanam tembakau, tapi setelah saya menanam tembakau tidak menghasilkan, tidak menguntungkan, kemudian saya mencoba menanam ubi sari. Kemudian saya dalam tahun 2013 saya sudah menanam ubi sari. Ya, hasilnya ya saya bisa menghasilkan yang cukup untuk membiayai sekolah, untuk membiayai hidup bojo. Saya bisa menyekolahkan anak, bisa menyenangkan anak. Saya menanam ubi madusari ini, Pak. Ya dulu itu ya musimnya, tapi kalau tembakau itu kan memang permainan toh, dari dulu sampai sekarang itu tadinya mau harganya mau baik tekan menggarap panennya itu tidak baik. Kalau tembakau itu dari dulu itu memang begitu, tidak seperti ubi ini. Ubi madusari semakin populer di pasaran. Kini petani Windusari tidak hanya menjualnya dalam kondisi mentah, namun sudah membentuk sentra-sentra olahan dengan melibatkan para pemuda desa. Muhaimin salah satunya. Pemuda Dusun Truni Desa Candisari, Kecamatan Windusari ini mengembangkan usaha produksi oleh-oleh berbahan dasar ubi dengan berbagai varian rasa. Dulu saya sebagai petani tembakau, tapi belakangan tembakau terpuruk, jadi nggak begitu menghasilkan bagi keluarga kami. Akhirnya saya berpindah ke ubi jalar. Dari situ di ubi jalar semuanya kita proses, dari yang untuk olahan sampai untuk supermarket kita pilah-pilah semuanya. Itu ubi dirajang kecil-kecil, terus hasilnya seperti ini adalah gurbi. Kalau yang kering biasa cuman dirajang biasa, nanti ya hasil sebelum dikemas seperti ini. Untuk omset per hari kita masih di sekitaran 1.300.000 lah, 1,5. Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center, Retno Rusjijati, menyoroti persoalan alih tanam yang dilakukan oleh petani tembakau. Selain sistem tata niaga tembakau yang buruk, alih tanam juga disebabkan karena meningkatnya kesadaran petani akan kondisi lahan bekas tembakau yang semakin lama semakin turun kualitas kesuburannya. Berdasarkan penelitian dari MTCC Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, ada beberapa hal yang menyebabkan petani itu alih tanam. Yang pertama tadi tentu saja tata niaga tembakau yang buruk ya, di mana petani tidak bisa menentukan harganya sendiri. Yang kedua, ternyata mereka menyadari bahwa menanam tembakau itu lama-lama menyebabkan tanah yang mereka kelola menjadi tidak subur. Dan yang ketiga, karena ini cuaca, pengaruh cuaca itu juga sering membuat tanaman tembakau yang mereka budidayakan tidak optimal sesuai dengan harapan mereka. Di tengah kondisi pandemi, harga tembakau benar-benar terpuruk. Kemarin kami mengumpulkan para petani, mereka mengatakan di Kabupaten Magelang, mereka mengatakan bahwa tembakau segar daun yang masih hijau itu sekilo hanya 2.000 per kilo. Padahal tahun kemarin itu sekilo bisa sampai 7.000. Nah akhirnya tembakau harganya drop, kemudian tembakau selain diolah menjadi rokok tidak bisa diolah menjadi apa-apa lagi. Akhirnya petani beralih ke
tanaman yang lain, terutama sayur-sayuran yang memang sekarang di masa pandemi ini banyak dibutuhkan untuk ketahanan pangan. Ya, hambatannya banyak, terutama tadi ya dari intervensi para tengkulak, para industri rokok yang mereka tetap berkeinginan bahwa petani itu harus tetap tanam tembakau. Yang pertama, yang kedua juga ini harga standar harga produk-produk pertanian. Misalnya mereka sudah beralih ke tanaman sayuran, tetapi ternyata pada saat mereka panen harga sayuran juga anjlok karena apa? Pemerintah melakukan impor. Contohnya di Temanggung itu petani sudah tanam bawang lokal. Nah, dengan harga jual BEP-nya 15.000 sekian per kilo. Tapi pada saat panen pemerintah impor bawang kating dari Cina yang harganya jauh lebih murah. Nah, ini yang semakin menyulitkan para petani. Ya, jadi tadi kalau kendalanya yang dihadapi petani dalam alih tanam selain intervensi pihak lain terutama tengkulak dan industri rokok, juga peran pemerintah di sini untuk stabilisasi harga. Jadi pendampingan kami terutama memang tidak semata-mata langsung alih tanam ya Mas. Kadang ada petani yang masih menanam tembakau tapi juga menanam komoditas lain. Nah, itu namanya pola diversifikasi, ya, pola tumpang sari. Kemudian kalau yang sudah beralih tanam itu juga kita dampingi terutama ini misalnya dalam proses produksi sekarang sedang masalah mereka kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi itu sekarang sangat terbatas. Nah, MTCC melakukan pendampingan pembuatan pupuk organik yang harganya lebih murah dan memanfaatkan limbah yang dihasilkan mereka. Kemudian juga membantu pada pemasarannya. Jadi seperti petani di Windusari itu mereka budidaya ubi cilembu. Nah, MTCC juga membantu memasarkan, mengenalkan ubi ini ke pihak-pihak lain. Terakhir kami ini Mas memborong sayur-sayuran dari petani-petani di sekitar Kabupaten Magelang. Kemudian kita bagikan kepada Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Magelang dan masyarakat sekitar. Dan itu Kak petani mengatakan, Bu, hal ini sangat membantu sekali bagi kami. Seperti itu. Tentu, para petani berharap agar dapat berdaulat dalam menentukan harga dan tidak dikontrol oleh pihak lain. Sistem tata niaga yang baik dan transparan sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tim Liputan Magelang TV.